Oke Disciples, jadi hari ini kita bersama-sama dengan Pak Yosua Okvianto. Kalau kalian belum kenal siapa beliau, nanti bisa nonton di acara Ngobrol Apa hari Selasa kemarin yang sudah ku upload jam 6 sore kemarin. Oke, dan kali ini kita mau tanya-tanya lebih lanjut sama Pak Yosua Okvianto. Nih Pak Yosua kan sebagai pendeta nih. Nah rupanya banyak juga yang punya pertanyaan untuk seorang pendeta. Oh gitu ya, untuk tanya-tanya lah intinya ke Pak Pendeta. Nah ini pertanyaan pertama Pak, ini kayaknya harus diketak juga orang yang tanya Pak. Apa itu? Pak Pendeta, sebenarnya perpuluhan gereja itu digunakan untuk apa? Untuk kesejahteraan gembala sidang atau apa? Ya tergantung kemurahan hati yang ngasih lah. Mau dikasih ke gembalanya nggak nolak. Tapi yang pasti gini, bukan kepada siapa sih, tapi untuk apa. Jadi kalaupun saya merasa disejahterakan oleh perpuluhan, itu pun sebuah kepercayaan sih yang harus dikelola. Jadi bukan untuk satu orang, bukan untuk saya, tapi untuk pekerjaan Tuhan. Kalau gembalanya sejahtera lalu bisa melayani banyak tempat karena saking sejahteranya, kan puji Tuhan. Bagus ya Pak ya? Iya lah, bagus juga seumpamanya. Tapi kalau ngomong pertanyaannya seperti itu tergantung. Gembala di mana? Gembala di gereja yang sistem organisasinya seperti apa? Wah nggak bisa ngomong kita. Macam-macam, variasinya macam-macam. Ada yang langsung ke gembala, ada yang lewat majelis lalu dikelola oleh majelis, bukan ke gembala, ada juga. Nah, ini contoh gereja yang saya yang seperti itu. Bukan gembala yang terima, tapi gembala juga bisa tercukupi melalui perpuluhan itu. Iya betul. Sejahtera atau enggak relatif lah. Mau dikasih 10 juta ada yang ngomong nggak sejahtera itu karena nggak berpuas diri. Ada yang dikasih 5 juta sangat bersyukur. Ada yang dikasih cuma 1 juta juga hidupnya tetap bersyukur. Loh kan relatif. Kata sejahteranya itu repot dah ngomong itu. Tapi intinya gini, untuk mensejahterakan siapa? Mensejahterakan pekerjaan Tuhan. Untuk itu berjalan, itu supaya berjalan dengan baik, dengan maksimal, dia memberkati banyak orang. Sebenarnya seperti itu sih prinsipnya. Kalau teknisnya, banyak bentuk. Oke. Itu ya untuk Patrick sudah dijawab sama Pak Yosua. Ini nggak tahu siapa nih Pak. Pakai nama samaran atau memang betul Patrick namanya? Oh iya. Oke, kita lanjut nih Pak. Temannya SpongeBob berarti. Iya, temannya SpongeBob betul, Patrick Star. Ini dari pasti Bapak kenal ini. Siapa ini? Namanya depannya inisialnya Yonatan. Bukan inisial ya itu ya. Inisialnya Yonatan. Nggak kenal. Kalau bisa memilih untuk pelayanan pertama kali, di mana kira-kira Pak Yos akan pergi? Memilih? Kalau bisa memilih untuk pelayanan, kalau bisa memilih, maksudnya kayaknya dia tanya kalau Pak Yos nanti misalkan bisa memilih pelayanan kira-kira di mana? Ya lagi-lagi pertanyaan yang sangat relatif ya itu. Artinya mau di mana itu kan, itu apa? Gereja kah? Pertanyaan lembaganya lembaga apa? Gereja, sekolah atau apa kan begitu ya? Saya nggak tahu pertanyaannya di mana itu. Atau yang kedua, kota kah? Kalaupun gereja yang di Solo kah, yang di Batu kah, atau yang di Madura kah? Ya lagi-lagi saya nggak tahu pertanyaannya cuma ngomong di mana. Yang pasti ya di mana-mana lah Tuhan suka. Itu aja jawabannya. Iya toh. Iya betul. Masalahnya kan kita ini orang yang terpanggil. Pelayanan itu bukan menawarkan atau menonjol-nonjolkan diri. Tapi pelayanan itu berdasarkan panggilan. Kau terpanggil di mana, diutus di mana. Di mana aja siap harus siap. Bukan bicara tentang kalau memilih, ya pilihan saya adalah taat. Gitu. Oh, kalau suruh milih pilihan taat. Kalau milihnya nggak taat ya sudah lain, bukan pelayanan namanya. Kerja itu. Udah kerja ya sudah lain cerita lah. Kalau pertanyaan konteksnya itu lah ya. Iya, betul. Itu sih jawaban saya menurut saya. Oke. Nah, sekarang ada lagi dari ini Mbak-mbak nih. Kapan si Palas naik gunung lagi? Waduh. Si Palas itu apa sih, Pak sebenarnya? Si Palas itu gini, komunitas. Buat yang nggak tahu nih. Saya tegaskan ya, ini komunitas non formal sih. Non formal. Di dalam gereja GKT di mana saya melayani hari ini. Singkatannya Sinai. Sinai itu jemaat gereja GKT yang di Batu. Sinai pecinta alam semesta. Itu singkatannya si Palas. Makanya tanyanya tadi apa tuh? Kapan naik gunung lagi? Ya sama. Suka-suka Tuhan lah. Kira-kira kalau Tuhan kasih kesempatan kita akan naik gunung. Karena memang saya selaku salah satu
founding father. Asik. Founding father. Itu lagi disibukkan dengan menunggu kelahiran anak pertama saya. Doain ya. Amin. Ya, supaya lancar dan itu juga menjadi salah satu jalan Sipalas boleh kembali berkibar di puncak-puncak gunung yang belum didaki. Oke. Nah, kalau pengalamannya Pak Yos ini pernah naik gunung itu, jangan pernah dulu deh. Pertama kali itu naik gunung apa Pak? Gunung Lawu. Pertama kali itu ya? Gunung Lawu yang ada di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Oke. Itu waktu SMA, SMP? SMA. Mau tahu ceritanya? Gimana Pak? Sebenarnya saya itu bukan hobi naik gunung, nggak sengaja. Jadi saya itu hobinya sepak bola, olahraga pasti, sepak bola dan di sekolah itu ekstrakurikulernya kan hanya 2 milihnya. Sepak bola satunya lagi itu adalah karya tulis, pura-puranya jadi wartawan namanya Joseph News namanya. Katanya Joseph, karena Santo Yosef sekolahku. Nah itu saya dikirim oleh Josnews untuk liput Diksar, pendidikan dasar para pendaki Yopala, Yosef pecinta alam. Saya liput Diksarnya mereka, lah daripada nganggur 2 hari di situ, ya saya ikut olahraga, saya suka olahraga, ikut Diksarnya mereka sambil meliput, moto, nulis dan sebagainya. Nah waktu hasil dari Diksar itu ranking tertinggi nilainya itu saya. Jadi kaget. Loh ini bukan peserta, saya ini cuma volunteer ikut-ikutan aja. Loh ya apa, bukan peserta kok malah lebih tinggi. Akhirnya saya diajak mendaki di hari terakhir itu. Jatuh cinta. Nah itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Naik gunung Lawu ya Pak? Lawu, saya ini putra Lawu. Saya dilahirkan sebagai pendaki oleh gunung Lawu. Oke. Kalau yang ini kan sekarang masih pandemi nih Pak. Nah selama pandemi ini terakhir kali kemana? Gunung Rinjani Lombok. Oh Rinjani Lombok di NTB. Desember kemarin. Itu pas ini nih musim apa? Musim corona, musim hujan, musim angin, hajar. Ya itu terakhir ya Pak ya? Paling terakhir memang saya sudah ngomong istirahat dulu. Oke, sampai belum tahu ya? Ya belum tahu. Oke, next ya Pak. Kita balik lagi ke pertanyaan, kapan ke Solo lagi Pak? Wah ini pasti aneh nih, pernah ikut saya ke Solo ini. Ke Solo lagi nanti setelah anak kurang lebih 6 bulan mau tak ke Solo. Saya ajak ke lereng Gunung Lawu juga. Waduh. Umur 6 bulan ya Pak? 6 bulan. Ngelewati kah atau nginep nggak tahu. Tapi pasti saya ke Solo. Pasti ke Solo ya? Kota yang punya banyak kenangan dan saya senang ke sana. Oke. Ini next, apakah masih suka grogi ketika khotbah? Selalu sih. Jadi di lain kesempatan tuh saya pernah cerita sih bahwa ditugaskan pelayanan, juga ditempatkan sebagai pemimpin gereja dimanapun tuh saya memulainya dengan kegentaran. Ya mungkin kata lain dari grogi, kegentaran ya. Karena bagi saya justru itu tanda bahwa saya memang harus berserah di dalam pertolongan Tuhan, di dalam menjalankan setiap tugas. Makanya bagi saya grogi ya manusiawi satu hal, yang kedua ya itu justru aku happy sih. Kalau saya terlalu pede itu malah saya sedih. Wah ini ada yang salah ya. Nah gitu sih kadang-kadang. Kalau terlalu pede malah merasa aneh. Jadi saya sering grogi. Saya bukan karena untuk apa-apa, tapi saya terlalu menghadapi segala sesuatu dengan kegentaran. Terus cara ngadepinnya gimana itu Pak kalau pas lagi grogi? Jadi memang sendiri. Jadi memang selalu itu tadi, aku punya prinsip kan, sadar peran, sadar diri. Itu aja. Jadi memang aku di sini untuk ngomong atau maksudnya khotbah ya, ya sudah jalanin, nikmatin, enjoy. Ya terus itu tadi, itu peranmu dan kamu di situ memang seorang pengkhotbah. Ya itu menolong saya untuk nanti naik dari apa itu istilahnya, lautan grogi gitu. Dan akhirnya bisa enjoy. Kita kembali lagi ke ruang pertanyaan nih Pak. Ini dari orang yang sama Pak. Kiat-kiat menemukan pasangan hidup sesuai rencana Tuhan. Ya memang bagaimana, Pak? Harus ini ya, ora et labora. Berdoa dan berusaha. Ya itu kiatnya. Jadi berdoa sama Tuhan, siapa orang yang Tuhan kasih untuk saya. Tuhan akan kasih kepekaan kok. Nah kita kalau punya pergumulan doa dengan yang baik ya dengan Tuhan, itu akan Tuhan tolong dengan kepekaan yang luar biasa. Ya lalu di situ kita ada usaha. Jadi jangan pakai cara-cara
yang tidak alkitabiah juga kan gitu kan. Akhirnya nanti yang lewat depan rumah saya itu jodoh saya, itu belum tentu begitu kan. Itu terlalu mengada-ngada lah. Jadi memang seperti itu sih, ora et labora. Doakan, jangan cari jodoh itu tanpa berdoa ya. Harus didoakan. Kalaupun ketemu jangan hanya kalau dia perempuan hanya ganteng, atau kalau dia laki hanya karena cantik. Oh no. Harus sungguh-sungguh dibawa di dalam pergumulan doamu bersama Tuhan. Apakah dia orangnya atau bukan? Nah kalau dia, Tuhan tunjukkan. Maksudnya bukakan jalan. Saya kok ini menjadi sesi konseling kan? Saya kok yakin gitu loh, kalau bukan tuh Tuhan tutup rapat kok jalan. Dan kalau mau tembus pasti itu cara yang di luar Tuhan, dan kita yang memaksakan. Dan pasti kacau. Gitu loh. Tapi kalau kelihatannya sulit pun, tapi kalau itu yang Tuhan kasih, Tuhan tolong kok buka jalan. Jadi tandanya akan terlihat. Nah, saya kan ngomong tadi peka ya. Iya, betul. Sorry ini agak keras mungkin, atau kasar ya. Orang Jawa Tengah itu ngomong peka itu, bodoh itu peka. Kalau orang nggak peka ya dia peka. sorry, bercanda, intermiso. Supaya peka bergumul sama Tuhan, supaya nggak peka gitu loh. Oke. Itu kiat-kiat menemukan pasangan. Nah, kalau pengalamannya Pak Yos dulu gimana nih? Begitu ya. Jadi saya dari tadi saya ngomong itu sebenarnya pengalaman pribadi. Sebenarnya nggak mudah. Saya menikah dengan istri itu bukan pergumulan bukan perjalanan yang gampang. Makanya saya pacaran 7 tahun. Saya menunggu waktu Tuhan. Pada akhirnya melamar dan menikah. Itu garis besarnya sih. Jadi nggak mudah. Istriku orang Chinese, ya orang Malang Chinese, saya sisi identitas ini. Bapak wong Solo, ibu wong Batak Medan, saya lahir Madura, sampai besar di Madura. Jadi orang Indonesia Raya. Campur. Ya, supaya menegaskan Indonesia Rayanya ya, saya ajak menikah istri saya itu yang orang Chinese Malang itu. Nah, perjalanannya nggak mudah, tetapi Tuhan buka jalan. Nah, karena saya bergumul sama dia, nggak buru-buru sih, lebih kepada nikmatin prosesnya, dan hasilnya biar Tuhan yang tentuin. Oke. Nah, next Pak, ini ada pertanyaan gini. Bagaimana rasanya menjadi suhu bercelana pendek? Suhu mungkin Bapak pasti sering kalau benar. Saya ceritain dulu ya. Iya. Jadi saya dipanggil suhu atau guru besar. Itu justru karena saya itu lagi ndaki gunung di Rinjani. Lalu ada getur itu yang bantu jemput kami dari bandara ke pos pemberangkatan tuh. Kalau di sana itu yang namanya kiai atau ustadz itu sebutannya guru besar. Lalu dia tanya, "Bang, abang TNI ya?" katanya. Saya dipikir TNI. Oh, bukan. Pendeta aku langsung begitu karena sudah akrab kan sama dia. Dia bilang, nggak percaya tak tunjukin KTP. Lah Intel kan bisa dibuat begini kata. Dipikir Intel saya. Makanya rambutnya kan agak gondrong dan sebagainya, tapi kayak TNI katanya. Terus gitu tak tunjukin, ini simpu, semua saya tak buat ini. Iya tuh, karena nggak percaya dia. Nah, suatu saat dia ngomong sama saya itu, kalau guru besar atau suhu kok celananya kolor katanya. Ya ternyata nggak siap dengan istilahnya bayangan dia seorang pendeta atau seorang guru besar itu, wow, pakaiannya formal. Nah, ini dia lupa kalau saya ini pendeta jalanan. Iya. Itu jadi cerita awalnya Pak ya. Rasanya yang menarik lah. Pendeta yang dianggap bukan pendeta. Loh, kalau cerita Bapak kan sering cerita tuh kalau dia pendeta tapi dianggap bukan pendeta kan sering gitu Pak kayaknya. Sering. Banyak kan. Pernah dibilang kroster itu pembantu. Ya. Supir gereja, terus dibilang security. Sudah sering, terlalu sering bahkan. Lucu-lucu itu ceritanya. Iya. Kalau ceritain pasti panjang gitu. Panjang dan penuh nanti videonya. Sampai detik ini sering disalahpahamin. Iya, betul. Jarang orang mengira saya pendeta. Tapi ya saya nggak apa-apa lah, yang penting hidup sebagai pendeta, bukan nggak dikira pendeta. Oke. Nah ini Pak, ada lagi. Awal panggilan aja, kenapa yakin dipanggil hamba Tuhan bukan tentara? Atau Bapak dulu pernah ada panggilan sebagai tentara? Saya curiga yang tanya itu orang dekat, orang lingkar dalam. Jadi begini, saya dari kecil sampai SMA itu sebenarnya cita-cita itu tentara, bukan pendeta. Nggak pernah ada dalam benak saya. Bapakku tentara, kakakku tentara, omku tentara, bukan keluarga pendeta. Jadi aku anak terakhir nomor 5. Ya pastilah bayangannya anak laki kan tentara.
nggak pernah ada apa namanya itu bayangan jadi pendeta. Jadi keyakinan itu muncul tidak apa namanya cepat, agak panjang ceritanya, sama dengan jodoh tadi saya doakan. Tapi saya nggak pernah cerita sama pendeta gerejaku bahwa aku gelisah ya, saben aku berdoa Tuhan nanti aku lulus, aku mau daftar tentara ya, tinggi badanku kurang 161 kan, harusnya 162 waktu itu aturannya 162. Bisa enggak ya Tuhan, ya tolong saya Tuhan, saya doakan tuh kerinduan saya. Saben doa itu nurani saya berbicara lain. Kenapa kamu mau jadi tentara? Saya bilang saya mau mengabdi. Kenapa nggak mengabdi kepada Tuhan? Untuk Tuhan, maksudnya kalau untuk negara kamu mau, untuk Tuhan kamu mau enggak? Itu muncul dengan sendirinya. Tapi saya uji. Jadi saya enggak pernah cerita sama pendeta. Nanti kalau cerita sama pendeta saya mikir gini, oh ya itu panggilan. Nah, terpengaruh. Saya enggak mau. Saya udah tahu itu. Enggak pernah cerita, tapi pertanyaan itu muncul terus saat aku mendoakan untuk masa depanku. Yang muncul adalah kenapa kamu mau jadi tentara? Aku padahal jadi tentara tuh soro. Kamu udah lihat bapakmu, kakakmu. Loh, saya siap menderita untuk negara. Kenapa nggak siap menderita untuk aku? Tuhan tuh selalu berbicara begitu, dan aku diarahkan sampai ya mau ujian. Zaman itu ujian akhir itu Eptanas namanya. Kelas 3 SMA itu. Waktu saya berdoa, Tuhan aku mau ngerjakan ini karena nilai di bawah 6 nggak lulus. Itu pertama kali diterapkan. Jadi saya takut banget, semua stres, saya buat stres. Saya bilang ini, Tuhan aku lulus, aku pakai ini untuk daftar sekolah teologi. Aku benar-benar waktu itu ya aku sungguhan, aku agak sedikit waduh emosional lah pengalaman itu. Nggak ngerti kenapa aku berdoa itu nggak ada yang tahu, dan dalam hati aku cuma ngomong kalau Tuhan kasih aku lulus, aku bukan untuk daftar tentara, aku mau sekolah teologi. Sorry ya, jadi masih itu pengalaman supranatural yang luar biasa. Saya tahu aku tuh orang yang nakal bro, bukan orang yang anteng, bukan, tapi aku ini orang yang nakal sekali. Lebih cocok lah aku jadi orang mukulin orang daripada jadi penasehat orang itu, nggak ada potongannya. Ini Pak, monggo. Kalau yang pernah ke Solo itu tahu banget, tetanggaku itu sampai nggak percaya aku jadi guru agama. Belum tahu kalau aku jadi pendeta. Tahunya guru agama itu nggak masuk akal katanya. Nakal sekali, saya nakalnya banyak. Nggak usah saya ceritakan lah. Paling nggak bagiku itu luar biasa, itu anugerah yang luar biasa dipanggil Tuhan. Mulutku bisa ngomong, kalau Tuhan kasih aku lulus, nggak sampai aku gagal dari ujian ini, aku pakai ini untuk dapat sekolah teologi. Dan aku lakukan itu. Aku tinggalkan cita-cita dari kecil. Nggak mudah bro, nggak mudah. Itu kebanggaan sebenarnya cita-cita itu, tapi aku tinggalkan. Dan aku kini bangga jadi abdi Allah. Oke, siap. Ini kayaknya benar-benar lingkar dalam ya Pak. Makanya saya kaget karena dikaitkan itu, wah ini orang lingkar dalam. Oke, jadi kita singkat aja karena Pak Yosua sudah berkaca-kaca. Sebenarnya masih ada satu Pak, tapi kita bahas sebentar lagi aja, kita break dulu. Boleh.